Termasuk tadi Nabi Sulaiman alaihissalam dalam surah An-Naml Paji, An-Naml 3132. An-Naml 3132. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 31. Ya betul. Kata Nabi Sulaiman, sesungguhnya yang namanya tulisan bismillahirrahmanirrahim ini adalah dari Nabi Sulaiman, yang hakikatnya dari Allah, Pak. Ala ta'lu alayya, ini pesan dalam surahnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis, janganlah kamu menjadi orang yang sombong. Wa'tuni muslimin, hendaklah kata Nabi Sulaiman engkau menyatakan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan berserah diri kepada Allah pasti akan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Sulaiman ditantang. Kata Ratu Balqis, wahai Sulaiman, mampukah engkau memindahkan singgasanaku dari kota Sabah, dari negeri Sabah ke kerajaanmu? Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Sulaiman kan memang punya keistimewaan, Pak, bisa berdialog dengan jin, ya kan, dengan hayawan. Ternyata kata Nabi Sulaiman, atas izin Allah, semoga Allah memperkenankan. Maka jamaah rahimakumullah, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah. Tapi sebagai tanda ketawaduannya, Pak, walaupun beliau mampu, beliau nawarin kepada anggotanya, apakah ada kalian bangsa jin yang mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis? Maka ada. Raja Ifrit itu saya akan mampu memindahkan kerajaan Ratu Balqis singgasananya ke kerajaan Anda, wahai Nabi Sulaiman. Kapan batasnya? Tidak lama lah, beberapa menit akan sampai. Kata jin, ditawarin lagi jamaah rahimakumullah, apakah ada lagi yang mau nawarin untuk memberikan kemudahan supaya bisa memindahkan daripada singgasananya Ratu Balqis? Maka ada seorang ulama, insya Allah saya ikut, mudah-mudahan atas izin Allah. Merem mata saya, melek sudah Allah izinkan, sudah ada singgasananya di sana. Berarti lebih hebat lagi nih ulama. Maka Nabi Sulaiman memilih ulama tadi daripada jin. Jadi jamaah rahimakumullah, sebenarnya Nabi Sulaiman mampu. Wong ilmunya luar biasa, tapi ini tanda ketawaduannya. Selama masih ada orang yang ikut andil, membantu gitu kan, maka berikan penghargaan kepadanya. Benar hadirin, atas izin Allah, Ratu Balqis ketika diundang dan meminta permohonannya kepada Sulaiman supaya singgasananya pindah ke kerajaannya, maka atas izin Allah, ketika Ratu Balqis berjalan dengan pasukannya ke kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu diceritakan dalam satu hikayat hadirin, kerajaannya Nabi Sulaiman itu terbuat dari emas, dari intan permata, bahkan ubinnya diceritakan dalam hikayat itu seperti kaca yang dibawahnya ada air yang luar biasa menakjubkan. Dan ini orang nggak ada mungkin seperti itu, Pak, kecuali hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi Ratu Balqis ketika sudah sampai di kerajaan Nabi Sulaiman, Ratu Balqis ngangkat kain, Pak, disangkanya air, nggak taunya itu ubin, Pak. Kata anggotanya Nabi Sulaiman, nggak usah di ini biasa aja, ini keramik, ini ubin. Maka masuklah ke istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata betul istananya, singgasananya yang dimohonkan oleh Ratu Balqis itu sudah hadir berdampingan bersamaan di kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam biiznillah taala. Barulah menyatakan Ratu Balqis keislamannya di hadapan Nabi Sulaiman, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Sulaiman rasulullah. Jadi kalau syahadatnya zaman dulu begitu, Pak, menyebutkan nabinya. Kalau Idris nabinya, Idris Rasulullah, Harun Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, Sulaiman Rasulullah, Musa Rasulullah, Isa Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhirnya Ratu Balqis masuk Islam, dinikahi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam.
Dan itu asbab daripada tadi Pak, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 114 surah ya Pak, ada 114 bismillah di dalamnya. Dan ternyata sudah lengkap. Itu kata ulama, karena ada yang menanyakan kenapa di dalam surah yang 114 surah itu kan bismillah, kenapa tidak ada di dalam at-taubah bismillah? Ternyata dijelaskan kata ulama, di situ sebenarnya sudah disempurnakan oleh Allah 114, sebagaimana bagaimana peristiwa Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dawamkan itu zikir-zikir tadi yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya tadi, ketika kita keluar, Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pernah tidak membaca Bismillah. Apalagi kita ikutin lagi dengan Bismillah tawakkal 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dalam suatu keterangan, barang siapa yang membaca Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka insya Allah selama kita keluar dinilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah berserah diri kepada Allah. Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi dinilai ibadah Pak dalam perjalanannya. Lalu yang kedua, orang yang membaca Bismillah tawakkal 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka Allah jauhkan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaliganya aja Pak, kaliganya aja gitu. Dijaga matanya. Di depan ada maksiat, kaliganya dihalangin sama mobil, enggak kelihatan. Kalau mungkin ada di HP Pak, kaliganya error HP-nya. Nah Bapak jangan marahin HP. Kok lagi dilihat-lihat kok ada sesuatu yang tidak nyaman. Oh lagi enak-enaknya. Sebenarnya itu akan nongol itu Pak. Iya kan? Yang akan merusak iman kita. Ternyata langsung dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara Allah menyelamatkan iman kita supaya benar-benar kalbunya ini salim. Hati ini damai. Jadi mohon maaf hadirin saya kalau membaca ini ya Allah. Ya. Amalan-amalan orang-orang yang dicintai Allah itu Pak kadang ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau asik dalam berbuat dosa jangan-jangan ini aduh. Iya kan? Jangan-jangan kita ini orang-orang yang mohon maaf ya rahimakumullah sedikit nanti bakal dicuekin sama Allah. Sementara kita asik banget Pak, pindah lagi lihat Masya Allah wanita yang luar biasa cakep-cakep banget. Setan sih pengennya terus Pak. Biar kita ini terus lemah. Bapak nanti bisa rasakan Pak. Kalau kita ini bisa mulai dikit-dikit mata kita mulai nih ghadul basar, jaga pandangan. Yang dilihat adalah Al-Quran, yang dilihat adalah para alim ulama, yang dilihat ayat Allah Pak. Ini Bapak ada amalan, kata guru saya nih. Bapak kalau malam melihat matahari rembulan, keluar rumah usahakan sunnah menghadap kiblat Pak. Menghadap kiblat sambil membaca Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Kau ciptakan di muka bumi ini enggak ada yang sia-sia, semua memberikan manfaat bagi hambanya. Itu memang dalam keterangannya sunnahnya ngelihat bulan. Doa melihat rembulan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Tapi kata ulama, ini juga berlaku setiap melihat ke langit ke atas, bacalah doa ini. Apa keistimewanya? Maka Allah berikan kebaikan sebagaimana bilangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Kebaikannya. Jadi luar biasa itu. Kalau kita tahu pemahamannya, ilmunya, fadilahnya, maka semua tidak ada yang disia-siakan kecuali ayat terus berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadikan semua ladang amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengenai tentang fadilah ini dianjurkan sama Rasulullah, belajar tentang fadilah amal. Dianjurkan Pak supaya kita ini semangat dalam ketaatan. Bapak sholat berjamaah, itu kan dibocorin sama Rasulullah. Siapa yang sholat berjamaah pahalanya 27 derajat. Nah, berarti kan kita kudu ngejar tuh 27 derajat. Barang siapa yang sholat di bulan Ramadan dapat Lailatul Qadar sama seperti ibadah 83 tahun 4 bulan.
Allahu Akbar. Lalu umatnya pengen Pak dapat itu. Lalu lagi ada keterangan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia menyolatkan jenazah, maka pahalanya seperti sebesar gunung Uhud. Coba Pak, gimana nggak berebut kita, nggak berlomba-lomba? Sama juga ada seorang sahabiyah hadirin, istri Nabi Muhammad, namanya Zuhariyah namanya. Siti Zuhariyah ini jamaah rahimakumullah, dari ba'da salat tahajud beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat ke masjid, salat berjamaah. Coba dari mulai malam sampai Rasulullah pulang Pak ke rumah, dijumpainya Siti Zuhairah ini dalam kondisi masih tetap duduk di atas sajadah sambil berzikir kepada Allah. Maka kata Rasulullah, apa yang kau lakukan wahai istriku? Aku berzikir kepada Allah. Kalau pengen kau tahu keutamaan dudukmu sesaat, insya Allah ini pahalanya lebih besar apa yang kau lakukan dari malam sampai sekarang. Lalu kau amalkan, insya Allah pahalanya lebih baik daripada apa yang kau amalkan. Bacalah subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinatal arsy, wa midada bikalimati. Itu ada dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Wahai istriku, kalau kau tahu keutamaan zikir yang saya baca ini yang kau nanti bisa amalkan, maka amalan doa ini hanya singkat sebentar kau baca, ini bisa mengalahkan berjam-jam kamu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinatal arsy, wa midada kalimati. Itu zikirnya Pak. Maka jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita belajar fadhail amal. Ya, seperti diantaranya khas ya manfaat sodakoh. Orang yang sodakoh itu dapat doa 2 malaikat. Gimana kita nggak semangat? Kata malaikat yang pertama, ini sunnahnya sodakoh itu hadirin. Kata Nabi Muhammad, 1 pada hari Jumat. Jadi sodako yang afdol kata Nabi Muhammad, setiap hari bagus kau sodako wahai sahabat, tapi ada hari yang disukai Allah untuk kamu bersodako, yaitu yaumul Jumat, pada hari Jumat. Cuman jangan nunggu hari Jumat doang Pak sodakonya ya, gitu. Kalau bisa ya tiap hari 1.000, 2.000, nanti hari Jumat baru 50.000, nah, gitu. Karena hari yang terbaik. Terus lagi ada waktu-waktu yang sodako itu cakep, ba'da subuh atau mau subuh. Makanya ada sodako subuh. Karena keterangannya kata Nabi Muhammad, pagi itu turun malaikat 2 malaikat. Kalau ada orang-orang pagi ketika masih sepi sunyi di saat Allah turunkan rezeki, kita pun sudah berbagi rezeki, cari fakir miskin, anak yatim, orang-orang du'afa. Maka malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, semoga Allah mengganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Wa mumsikan talafan, ada malaikat satu lagi ngedoain orang yang bakhil. Ya Allah, kata malaikat yang kedua, semoga orang yang bakhil, dia punya harta benda tapi nggak mau sedekah, nggak infak, semoga diberikan kesulitan, kebangkrutan. Nauzubillah min dzalik. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah pentingnya kita senantiasa terus ya, untuk mengamalkan, menghidupkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masih ada waktu Pak Ji. Mengenai bagaimana tadi yang namanya kubur, tiap hari memanggil-manggil kata kubur, wa ana baitul afa, aku ini tempat yang ada binatang di sana. Maka fahtamilu tirya, cari di situ penawar, cari itu benteng supaya enggak sampai dengan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terakhir, yang kelima, nih kata bumi nih, kata kubur ngomong, wa ana baitus su'al munkar wa nakir. Aku ini kata kubur adalah tempat yang nanti ada 2 malaikat yang akan menanyakan, yaitu munkar dan nakir. Jadi hadirin, malaikat munkar dan nakir itu setia sama Allah Pak.
Bisa bayangin hadirin, ada juga yang nanya, Ustaz, kan munkar dan nakir kan nanya ya sama orang yang meninggal dunia. Nah kalau orang meninggalnya banyak, ya kan, gimana nih nanyanya? Apa pindah-pindah? Jadi yang rahimakumullah, kata ulama bahwasanya malaikat munkar nakir itu hanya nama sebutan, bahwa penjaga yang ada dalam kubur yang nyoal itu namanya munkar wa nakir. Malaikatnya bermacam-macam hadirin. Ya kan, ditugaskan sama Allah. Artinya memang munkar wa nakir tadi nama ada 2 malaikat di alam kubur. Tapi tugas itu malaikat di setiap orang meninggal tuh mesti ada malaikat itu yang akan menyoal, maksudnya begitu. Sama dengan malaikat yang rahimakumullah Israel mencabut nyawa. Nah kalau orang meninggalnya di sono masa satu-satu, maka dilogikakan lagi jamaah rahimakumullah, kata ulama Israel itu pencabut nyawa. Secara logikanya jamaah rahimakumullah, ini lampu kan banyak nih, udah tinggal stop kontaknya turunin, mati semua. Jadi jamaah rahimakumullah, kita kudu yakin bahwa ada malaikat Israel, ada malaikat munkar wa nakir yang akan menyoal, itu yakin ada. Karena itu keterangan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jamaah rahimakumullah supaya kita gampang jawabnya? Maka fa'aktsaru biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biar kita gampang menjawab pertanyaan dari munkar dan nakir, maka banyaklah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat yang akan mempermudah di saat kita ditanya oleh malaikat munkar dan nakir. Ini ada lagi doa nih Pak, mudah-mudahan Bapak hafal yang malam ini. Insya Allah nanti kalau di padang mahsyar, orang yang baca doa ini ba'da sholat 3 kali, maka tidak akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad. Doanya bagaimana? Ikutin saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik li, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Itu doanya Pak. Sedikit itu. Allahumma barik li fil mauti, ya Allah, berkahi aku di saat Engkau mencabut nyawaku melalui malaikat Israel. Berkahi ya Allah. Apa sih makna barokah? Ziyadatul khair alal khair. Kematiannya banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dibimbing. Wafatnya kita mudah tadi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa fi ma ba'dal maut. Bagaimana nanti setelah mati pun ya Allah, supaya tidak ada hambatan ya Allah. Ini kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, insyaallah di yaumil hisab tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar dari Allah, yang salah adalah khalifan saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.